Terjeratnya 4 hakim dalam kasus suap tentu mencoreng marwah Mahkamah Agung. Terlebih, para hakim ini memiliki prestasi mentereng dalam karir kehakiman mereka. Hakim Muhammad Arif Nurianta yang berusia 53 tahun ini adalah lulusan Magister Hukum Universitas Diponegoro. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri di sejumlah daerah telah ia duduki. Terakhir, Arif menduduki jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sosok Arif dikenal sebagai sosok panutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat dari fotonya yang terpampang di situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang disertai dengan tulisan role model. Lalu ada Hakim Ali Muhtaro. Hakim berusia 52 tahun ini merupakan hakim ad hoc tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini membuatnya selalu bersentuhan dengan perkara korupsi. Sejumlah kasus korupsi besar pernah ia tangani, diantaranya kasus korupsi impor gula Kemendak, korupsi Asabri, korupsi ex-gubernur Papua Lukas NMB, serta korupsi BTS Kemenkominfo. Selanjutnya ada nama Hakim Juyamto. Hakim berusia 58 tahun ini merupakan alumni dari Universitas 11 Maret Surakarta. Dikutip dari situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto baru saja mendapat penghargaan sebagai alumni terbaik dari kampusnya sebagai bentuk apresiasi atas kiprahnya di bidang hukum. Juyamto beberapa kali menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di sejumlah daerah. Juyamto juga dikenal aktif dalam kepengurusan Ikatan Hakim Indonesia. Dan terakhir ada nama Hakim Agam Syarif Baharudin. Hakim berusia 56 tahun ini merupakan lulusan Magister Hukum Universitas 11 Maret. Agam pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Demak sebelum akhirnya menjalankan tugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya sudah bersama dengan juru bicara MA sekaligus Hakim Agung MA dengan Profesor Yanto. Pak Yanto, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Pak Yanto, kita tahu bahwa 4 hakim, Pak, yang kemudian dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dengan ekspor CPO atau minyak sawit mentah, Pak, ini begitu menyita perhatian publik, Pak. Dan banyak kemudian yang berpikir bahwa ini mendegradasi kepercayaan publik terhadap hakim. Bagaimana kemudian MA menyikapi hal ini? Sedikit banyak peristiwa ini tentunya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat ya tentang pandangan masyarakat tentang peradilan dan Mahkamah Agung khususnya ya. Namun begitu Mahkamah Agung memastikan ya telah mengambil langkah-langkah yang cepat. Celah-celah yang memungkinkan terjadinya judicial corruption yang melibatkan hakim harus segera ditutup. Seperti pola promosi, pola mutasi, dan juga Mahkamah Agung akan menerapkan semap majelis, ya, sistem robotik, yaitu. Jadi nanti penunjukan majelis itu akan dilakukan secara mesin, ya. Kalau Mahkamah Agung kan sudah, Mas. Kalau dulu kan berbulan-bulan, ya, sekarang 90 hari harus sudah diputus itu. Kedepannya nanti akan ke bawah. Ada sistem robotik, artinya penunjukan hakim baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi ini akan by system, tidak lagi ditunjuk oleh misalnya wakil ketua atau ketua PN. Iya, di Mahkamah Agung sudah berlaku, tidak berlaku ya, sudah berlaku kurang lebih 7 bulan. Dan itu artinya juga dipastikan bahwa mesin ini akan betul-betul tidak bisa diintervensi siapapun. Karena dari kasus 4 hakim ini memang titik celahnya ada di penunjukan hakim yang kemudian mengepalai perkara tersebut, ya Pak ya. Oke. Ada juga soal evaluasi, promosi dan mutasi, Pak. Bagaimana kemudian nanti mekanisme ke depan? Ya, promosi dan mutasi itu nanti harus ada, kemarin hasil rapid, harus ada penjamin individu. Penjamin individu? Iya, perorangan menjamin kualitas yang akan diusulkan. Kemudian juga harus ada rekomendasi dari Bawas. Iya, seperti itu. Sebelumnya itu tidak ada, Pak? Kalau penjaminan individu belum ada. Terkait dengan Satgasus, Pak, mungkin Satgasus yang kemudian sudah dibentuk ya Pak ya oleh MA, ke depan ini akan berjalan seperti apa? Karena kalau kita lihat ternyata cukup banyak rentetan kasus hakim yang menerima suap. Apakah ini bisa menjamin bahwa Satgasus ini betul-betul akan meminimalisir, Pak, praktik-praktik tersebut? Jadi tentang Satgasus ini sebenarnya sudah berjalan lama ya dan dilaksanakan di lingkungan Mahkamah Agung. Karena dipandang berhasil, maka tugas Satgasus ini diperluas ke lingkup pengadilan di wilayah. Kemudian Satgasus ini merupakan bagian dari
bawah sebetulnya, yang memiliki penugasan khusus untuk memastikan proses bisnis di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya yang selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya, transparan dan akuntabel. Selain itu, Satgasus juga merupakan tol untuk mencegah terhadap potensi penyimpangan yang terjadi selama ini. Ya. Artinya Satgasus juga akan mengawasi panitera ini, Pak? Oh iya, semua termasuk. Iya, saya pastikan Mahkamah Agung akan tetap mewujudkan visi dan misinya yang digariskan oleh pimpinan Mahkamah Agung, gitu, sebagai lembaga peradilan yang agung dengan memastikan zero corruption di seluruh pengadilan di Indonesia. Dan itu yang akan diawasi betul oleh Mahkamah Agung, Satgasus Mahkamah Agung. Pak, sebelumnya Pak Yanto juga sudah menyatakan bahwa 4 hakim, Pak, yang ditetapkan sebagai tersangka ini sudah diberhentikan secara sementara ya, Pak ya. Itu berarti hak-haknya masih diberikan, Pak, seperti gaji dan lain-lain selama proses hukum berlangsung? Ya, jadi begini, dia akan diberhentikan sementara sambil nunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, seperti itu. Kalau inkrah dinyatakan bersalah, akan diberhentikan dengan tidak hormat tanpa uang pensiun. Tanpa uang pensiun? Iya. Oke. Artinya selama proses hukum berjalan, mereka masih mendapatkan haknya seperti gaji dan lain-lain. Gaji, tapi tunjangan kan enggak lagi. Tunjangan tidak ya, Pak? Karena tidak menjalankan tugas lagi kan. Oke. Melihat kasus yang kemudian menyita perhatian publik, Pak, khususnya terkait dengan 4 hakim yang diduga menerima suap ini, apa yang kemudian ingin Pak Yanto sampaikan kepada publik agar betul-betul kepercayaan publik ini tetap terjaga kepada hakim-hakim kita? Ya, harapan saya, mari kita sama-sama diawasi. Mahkamah Agung mengawasi lembaganya, ya, perangkatnya. Jadi kita mengawasi hakim-hakimnya, ya, panitera dan pegawainya. Nah, tentunya juga masyarakat juga mengawasi, pencari keadilan juga harus tertib. Ya, tertib artinya jangan berusaha untuk menghalalkan segala cara agar perkara menang. Nah, ya, kan kalau suap itu kan kedua belah pihak. Kalau satu pihak nggak reaksi kan nggak akan terjadi. Nah, di sini maka antara pencari keadilan dengan penegak hukumnya sama-sama tertib, tidak saling mempengaruhi, mengiming-iming dan lain sebagainya. Dan yang harus digarisbawahi adalah keadilan tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun besarnya, Pak. Oke, juru bicara MA dan juga Hakim Agung MA, Pak Yanto, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Ya.